Apa sih reaksi Bapak kalau misalnya ketemu sama klub motor itu di jalan? Pengen ngejar aja rasanya tuh. Ya mungkin karena banyak temennya, mungkin sok hebat, mungkin Suka arogan, terus juga ya mereka berisik lah, knalpot yang ganggu masyarakat lah. Biasanya beritanya negatif ya kan, kayak di TikTok itu banyak kayak klub-klub motor itu ngerusakin kayak fasilitas umum biasanya, gitu nyerang-nyerang warga biasanya. Karena dari geng motor, komunitas motor, dan klub motor pun sangat berbeda sebenarnya. Katanya, kota Bandung itu garam sirinya Indonesia. Gak banyak orang yang tahu kalau Bandung itu termasuk salah satu kota dengan kriminalitas yang tinggi di Indonesia, terutama kasus geng motor. Dari kasus geng motor ini, mulailah bermunculan stigma-stigma buruk dari masyarakat terhadap klub-klub motor yang ada di Bandung. Kayaknya, gue harus nanya dulu deh ke warga Bandung. Apa sih pendapat mereka? Jadi apa sih pandangan kamu tentang klub motor? Kalau bicara tentang klub motor, mungkin ada beberapa klub motor yang emang punya citra yang bagus ya. Cuman ada beberapa juga yang kadang suka arogan dan banyaklah stigma-stigma negatif yang beredar di masyarakat. Jadi nggak terlalu banyak tahu mengenai klub motor juga. Cuman karena suara bising-bisingnya itu kali ya, klub motor itu yang setahu saya. Kalau dari kamu sendiri pernah nggak sih terganggu sama kehadiran klub motor di Bandung? Kalau dibilang terganggu mungkin pernah ya, beberapa kali. Pernah. Untuk beberapa ada sih Kak. belum pernah. Apa sih reaksi Bapak kalau misalnya ketemu sama klub motor itu di jalan? Pengen ngejar aja rasanya tuh. Kalau ketemu ya biasa aja gitu, pura-pura nggak usah diliatin gitu, pura-pura jalan kayak biasa aja. Selagi klub motornya itu nggak mengganggu, nggak membawa hal-hal negatif sih fine-fine aja Kak. Berita apa yang pernah kalian dengar dari klub motor? Berita-berita yang beredar tentang klub motor ada yang positifnya juga, cuman banyak juga yang negatifnya yang beredar di masyarakat. Dari berita tersebut, seberapa sering kakaknya dapat berita negatif tentang klub motor ini? Lumayan sering sih. Kalau seberapa sering, cukup sering ya. Apa sih berita negatif yang sering Bapak dengar dari klub motor itu? Paling kadang bising aja kalau lagi jalan rame-rame itu kayak Balap liar ya. Balap liar yang setahu saya itu. Dari Bapak sendiri pernah nggak tertarik untuk join klub motor? Sampai sekarang sih belum pernah ya. Pernah dulu. Gue memilih ikut klub motor yang punya citra yang baik lah. Banyak klub motor yang memang punya citra yang baik gitu. Tapi beberapa juga ada yang arogan dan kadang suka berantem antar komunitas kayak gitu-gitu. Masa sih gitu? Gue masih gak percaya. Mungkin gue harus turun langsung dan nanya sama anggota klub motor terkeren di kota Bandung, Jos Blank. Karena saya excited banget untuk nanyain ini, kenapa sih AAA pengen gitu masuk ke Jos Blank? Kalau saya sih pribadi pertama dulu karena teman-teman semua satu tongkrongan pada main custom, dan saya juga kebetulan baru beli custom, jadi ngumpulnya bareng juga sih. Jadi ngumpul ya terbentuklah kita Jos Blank. Karena hobi ya. Awalnya sih saya penikmat motor ya. Sebenarnya saya suka sama motor-motor custom awalnya, terus ada yang bisa jadi wadah saya, jadi
saya tertarik. Apa sih yang ngebedain klub motor Josbar ini sama klub motor lainnya? Ciri khasnya gitu. Kalau itu mungkin dijawab sama Pres. Mungkin kalau dari ciri khas klub motor kita ya, cuman dari beberapa banyaknya klub motor di Indonesia maupun di Bandung ataupun di luar Bandung, terutama Jawa Barat, sebenarnya kita ada kesamaan juga. Kita rata-rata memakai patch rompi ya seperti yang saya pakai, cuman kita mempunyai ciri khasnya yang dimana logo kita tuh berbasis dari konsep helm motor cakil dan di matanya tuh ada X, itu sebagai ciri khas kuat lah kalau itu tuh dari klub motor Josbar Bandung. Itu sih. Menurut AAA nih boleh diceritain pengalaman paling berkesan selama ada di Josbar? Kalau dari saya yang paling berkesan pastinya nambah saudara sih. Kayak misalkan kita touring ke Jakarta atau ke Jogja, ke Bali, itu pasti aja ada yang nampung. Ya ibaratnya kalau anak motor gitu ya, gak istilah katanya kita suka ngepang gitu. Yang dimana kita bisa tiduran di mana aja. Ya pokoknya mah yang penting tidak meresahkan masyarakat sekitar. Pertanyaan selanjutnya mungkin di sini kan A sebagai presiden di Josbar dan A sebagai Salvador ya. Yeah. Boleh dijelasin nggak sih sedikit struktur di klub motor Josbar itu kayak gimana? Tuh kepengurusan ya? Iya. Mungkin dari angkat suara dari saya pribadi, kita dari ke struktur kepengurusan klub kita pribadi, kita terdiri dari 11 kepengurusan. Yang dimana diawali dari saya, El Presidente atau Presiden Klub, dan Vice Presiden, dan Salvador, Bendahara, Humas, ketertiban, Sekretaris. Untuk 11 itu First 11. Ya, untuk First 11 11 itu. Ya terstruktur dari beberapa job desk-nya masing-masing. Jadi sebenarnya klub motor itu udah terstruktur banget kan? Alhamdulillah klub motor kita sudah terstruktur dan kita sudah mempunyai ADART yang dimana itu singkatan dari anggaran dasar dan rumah tangga. Nah selanjutnya kan anak-anak motor nih persaudaraannya kan terlihat banget sangat kuat kan? Iya. Pernah nggak sih Josbar berkolaborasi sama klub motor lain untuk membuat suatu acara dan apa itu acaranya? Pernah. Kita pernah kolaborasi dengan berbagai macam klub motor. Pokoknya klub motor yang di Indonesia ya, entah itu kolaborasi acara bersama, event bersama. Kayak waktu kemarin kita baru menghadiri kolaborasi yang dimana Bikers Torak sama ya, Bikers Torak. Ya, sama Bikers Torak yang dimana itu konsepnya lebih meranah untuk cinta ke alam kayak gitu. Di sana kita ke daerah-daerah alam lah, di sana untuk melakukan pelestarian. Ya. Jadi kita ngelakuin penanaman juga sih. Penanaman, jadi slogannya satu motor, satu knalpot, satu tanaman. Ya. Jadi kayak gitu. Dan itu acara dari kolaborasi dari beberapa klub. Seperti yang kita semua tahu dan masyarakat awam tahu tuh, klub motor tuh identik dengan hal-hal yang berbau negatif kan, condongnya ke arah negatif. Ada nggak sih dari AAA mungkin pesan kepada masyarakat yang selalu memandang negatif ke anak-anak motor? Oke. Dari pandangan saya pribadi ya, mungkin masyarakat awam juga pun masih banyak yang masih belum keliru dengan pandangan klub motor, komunitas, geng motor kayak gitu kan. Lebih kayak kalau dari kita pribadi sih tergantung pandangan masing-masing. Cuman seberusaha mungkin kita membuat hal-hal yang stigmanya positif, karena memang hal-hal yang kita lakukan itu untuk keasikan diri kita, yang dimana memang kita menjauhkan hal-hal yang membuat merisaukan masyarakat. Jadi sebenarnya stigma negatif itu tercipta karena stereotip yang nggak jelas di masyarakat tersebar itu ya. Ya, dan adanya oknum juga sih ya, tidak bisa dipungkiri. Karena dari geng motor, komunitas motor, dan klub motor pun sangat berbeda sebenarnya. Yang masyarakat awam nggak tahu. Dan kita pun punya rules yang berbeda. Kayak misalkan klub motor kayak kita melarang anggota kita rusuh di jalan, geber-geber itu kita melarang sih. Beda kan kayak geng motor, saya nggak tahu ya kalau geng motor kayak gimana, cuman mungkin itu sih yang bisa jadi pembeda dan masyarakat belum tahu itu. Jangan semuanya dipukul rata ya, karena kita sebagai MC Motorcycle Club, kita tuh ingin membaikkan citra yang buruk dari stigma-stigma masyarakat. Dan juga kita terus berusaha agar citra kita sebagai pencinta motor itu jadi baik gitu di masyarakat gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, kegiatan rutin apa sih yang selalu dilakuin sama Josbar? Mau tahu
daripada penasaran, mending ikut kita sekarang. Mana? Kita kopdar. Guys, gila, gue diajak kopdar. Ya kali gue nggak ikut. Ya udah tuh, boleh? Ayo berangkat kita. Ayo. Berangkat. Jadi gimana nih guys, udah lihat keseharian gua bareng anak-anak Josblar, seru banget kan tentunya. Nah dari sini kita belajar kalau geng motor sama klub motor itu jauh jelas berbeda. Josblar membuktikan kalau klub motor nggak hanya sekedar hobi, tapi tempat untuk belajar, berteman, dan juga berkembang bersama. Nah gua seneng banget nih dapat kesempatan dan pengalaman untuk kopdar dan riding bareng anak-anak Josblar. Dan pastinya gua penasaran banget nih sama kejutan-kejutan yang ada di episode selanjutnya. Nah, buat kalian yang kepo sama episode-episode selanjutnya, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share di YouTube-nya Ikom Channel. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram-nya @ikomchannel biar kalian gak ketinggalan info-info penting lainnya. Thank you semua buat yang udah nonton. Stay safe, see you, and bye.